cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut
kami percaya tiada lutut yang tak bertelut, tiada lidah yang tidak mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja kami Tuhan. Bapa di surga, biarlah pujian yang kami naikkan ini Tuhan boleh kami lakukan dari dasar hati kami Tuhan. Berikan kami pengertian yang daripada Engkau ya Allahku. Agar di setiap pujian kami Tuhan bermakna ya Bapa. Bukan hanya sekedar suara yang keluar dari mulut kami Tuhan. Tapi ini boleh dari ungkapan hati kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, uji kami Tuhan. Benarkah kami mencintai Engkau ya Allahku? Uji kami Bapa. Kami tinggikan Engkau, uji kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tempat. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Biarlah jemaat saja yang angkat pujian ini. Tuhan, ujilah kami Tuhan. Ini hati kami Bapa. Ujilah Mari serahkan hatimu. Mari serahkan hati kita kepada Tuhan. Selidiki hati. Haleluya, Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. uji aku Tuhan, ujilah
saja singer yang menyanyikan lagu ini, kita sembah Dia. Haleluya. Kau Rajaku, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Ini kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak ku lakukan. Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi menjelang siang ini. Di dalam hadirat-Mu kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan-Mu juga dengan sesama orang-orang kudus. Menikmati hadirat-Mu dan menikmati kebenaran firman-Mu sebentar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita akan mengadakan penyerahan anak. Saya memanggil keluarga. Ayahnya bernama Dr. Abednego Panggabean, ibunya Dr. Magdalena. Saya boleh panggil ke depan, mereka akan menyerahkan anak mereka yang bernama Levien Elnathan Panggabean
di atas boleh, enggak apa-apa. Ya, puji nama Tuhan. Karena situasi pandemi jadi bayinya enggak perlu digendong dengan istri saya, cukup dengan ayah ibunya saja. Saudara, di Gereja Suara Kebenaran Injil kita tidak membaptis anak-anak, tapi anak-anak kita serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Amin. Ketika kita menyerahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, bukan berarti meniadakan tanggung jawab orang tua. Dan yang jauh lebih utama, tanggung jawab orang tua bukan cuma menjaga dan merawat, tetapi yang lebih utama adalah mendidik di dalam kebenaran firman Kristus, di dalam kebenaran firman yang murni, sehingga keluarga ini dan anak nanti akan semakin hari semakin kokoh di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yuk mari kita bersama-sama saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Sebelum kita akan berdoa buat Levien Elnatan Panggabean, maka ada dua pertanyaan yang akan diajukan kepada Abed dan Lena. Dr. Abed Nego Panggabean dan Dr. Magdalena. Untuk Abed dan Lena, Levien Elnatan Panggabean, sesuai kebenaran firman Tuhan, dia adalah milik Tuhan, bukan milik kalian. Dia milik Tuhan dan dia adalah aset kerajaan sorga. Pertanyaannya yang diajukan adalah, apakah kalian mengakui bahwa Levien sungguh milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan sorga yang dipercayakan ke dalam rumah tangga yang kalian bangun? Amin. Puji nama Tuhan, mengakui. Yang kedua, juga pertanyaan diajukan buat Abed dan Lena. Apakah kalian bersedia menjaga, merawat, dan mendidik Levien dalam kebenaran Tuhan? Karena Levien adalah milik Tuhan. Dia harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan Levien adalah aset kerajaan surga. Apakah kalian bersedia untuk merawat, menjaga, dan mendidiknya dalam kebenaran Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan, mereka bersedia. Jadi menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, bukan meniadakan tanggung jawab orang tua. Karena anak lahir bukan keinginan dia, Tuhan yang menentukan semuanya. Amin. Dan Tuhan punya rencana buat hidupnya. Maka orang tua sebagai fasilitator, orang tua sebagai mentor yang akan menghantarkan anak agar mereka menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Mari kita angkat tangan sama-sama mengarahkan kepada keluarga yang di depan, keluarga Dr. Abed Nego Panggabean dan Dr. Magdalena. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu,
di rencanamu, tak pernah sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, ditinggal tak pernah ditinggalkan. Mari kita angkat tangan sama-sama menyerahkan mereka dalam tangan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat Levien Elnatan Panggabean. Dia hadir di keluarga Dr. Abednego Panggabean dan Dr. Magdalena. Ini bukan pilihan mereka, Engkau yang menentukan dengan kebijaksanaan-Mu. Kalau dia boleh lahir, itu artinya Engkau punya kehendak dalam hidupnya. Kami bersyukur buat kehadiran Levien. Maka pada pagi hari ini, di hadapan hadirat-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu, aku menyerahkan Engkau Levien Elnatan Panggabean. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku serahkan Kau dalam tangan Tuhan. Maka mulai hari ini, dan Kau memang milik Tuhan sepenuhnya, Kau akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan kami juga berdoa buat kedua orang tuanya. Sesuai dengan komitmen yang telah Kau jawab, Kau akan menjaga, merawat, mendidik Levien dalam kebenaran Tuhan yang murni, agar dia menjadi yang seperti yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan menganugerahkan kepadamu hikmat, kebijaksanaan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan, penyertaan berlimpah atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka mulai hari kami percaya Tuhan, berkat Tuhan berlimpah atas Levien, atas keluarga ini. Dan mereka memuliakan nama-Mu dengan seluruh apa yang mereka kerjakan. Pakai hidup mereka, pakai Levien, pakai juga keluarga ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan atas segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, selamat. Ya, silakan duduk, Tuhan berkati. Leviennya boleh dibawa ke bawah, tidak apa-apa ya. Oke, kita tetap berdiri. Saudara, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita nikah ujian tadi, kita akan bangkit sama-sama, kita akan menyambut firman Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di Oh, ini lupa diserahkan tadi ya. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ini. Oh ya, ada lupa ini. Abed sama Lena boleh maju ke depan lagi, atau Lena juga boleh, untuk penyerahan Alkitab dan sertifikat penyerahan langsung jadi, saudara. Ya, Alkitabnya. Nanti Pak Kendri akan menyerahkan ini. Ya, di bawah enggak apa-apa. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ku di tangan-Mu, nanti hambanya Pak Ben akan menyatakan firman Tuhan buat kita. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu,
tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Kita berdoa. Kami siap Bapa di surga menerima berkat kekal yang turun dari surga. Olehnya hamba berdoa agar roh hikmat turun atas kami, mata hati kami dicerahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga kami mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Untuk apa kami ada di tempat ini? Untuk apa kami ditebus? Sehingga hidup yang Tuhan percayakan bagi kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di ruangan ini, di hati kami, di pikiran kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya, apa kabarnya? Salam. Semua bisa dilewati, amin. Haleluya. Salam juga pemirsa di rumah. Kita sama-sama akan belajar mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, ibadah yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya pikir ini ayat yang sangat terkenal, ada di urutan nomor 1 terkenalnya kalau dikecualikan dari Yohanes 3:16. Kita tahu apa itu Yohanes 3:16, tapi ayat ini ayat yang sangat terkenal mungkin urutan yang kedua. Dan saya pikir semua pendeta hafal ayat ini, aktivis, pelayan Tuhan, hafal ayat ini. Tapi saya pikir jemaat juga semestinya harus tahu ayat ini, hafal tentang ayat ini. Saya akan baca buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Temanya pada siang hari ini adalah kehidupan dalam iman. Betapa pentingnya kita memahami seperti apa iman yang dikehendaki oleh Allah itu. Saya pikir tidak sedikit atau banyak sekali orang Kristen memahami iman itu secara salah. Secara keliru. Atau kalau Bapak Ibu nggak setuju, saya katakan secara salah, mungkin agak dangkal, cetek, sangat jauh dari apa yang Tuhan mau. Tentu saya mengatakan ini tidak ngasal Bapak Ibu, tidak asal-asalan. Kenapa saya katakan ini? Karena saya termasuk di dalamnya. Saya orang yang termasuk di dalamnya, memahami iman itu secara keliru, secara salah. Saya tidak malu mengatakan ini kepada Bapak Ibu. Sekalipun yang catatannya
mungkin saya ini agak lebih dari seorang rata-rata daripada saudara. Sejak kecil saya sudah diajar mendengarkan firman Tuhan. Sejak kecil, mungkin sebelum tahu baca, saya sudah dididik untuk mendengarkan firman Allah. Sampai saya SMA, di kampung saya, di komunitas saya. Dan saya mau katakan tidak berlebihan, semua kisah-kisah di Alkitab ini hampir seluruh saya tahu. Udah dengarkan, semua garis-garis besarnya mungkin saya paham. Semua cerita-cerita yang ada dalam kitab mulai Kejadian sampai Wahyu, saya paham. Tapi saya menyadari saat ini betapa saya keliru, salah selama ini memahami tentang apa itu iman. Apa iman yang dikehendaki oleh Allah itu. Bahkan sampai ketika saya pun sudah dipercayakan jadi pembicara. Seperti sekarang ini, dulu 5 tahun yang lewat mungkin. Saya juga menyadari sekarang, itu semua ada dalam kesalahan, dalam wilayah kekeliruan. Sekalipun saya bilang tadi, jadi saya menyadari betapa ini penting. Dan saya harap Bapak Ibu tidak bosan. Tidak sampai merasa cukup mendengarkan pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah tentang iman. Seperti apa iman yang dikehendaki Allah. Nah, menurut pengalaman saya, salah satu ayat yang dipahami secara salah, yang banyak orang memahami secara salah adalah ayat yang kita baca ini, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan seorang pun memegahkan diri. Bukan kalimat ini yang salah. Dan dari dulu kalimat ini tidak berubah. Tapi pemahaman banyak orang, pemahaman pengertian orang ketika orang membaca ini, itu yang saya bilang, banyak salah, banyak keliru. Dan termasuk saya di dalamnya. Paling tidak ada 2 hal yang saya pikir dipahami seperti saya dulu memahami. Yang salah ini tentang ayat ini. Kalimat ini tentu tidak salah. Tapi bagaimana pemahaman kita ayat ini? Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, ketika orang membaca, mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dengan bangga, dengan yakin, seyakinnya, ada satu keistimewaan yang mereka rasakan. Tentu tidak salah keistimewaannya itu. Ketika mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka sudah yakin betul bahwa mereka sudah selamat ketika mereka membaca ayat ini. Dan mereka sangat bangga. Termasuk saya, saya sudah selamat. Tanpa mempersoalkan percayanya seperti apa kepada Tuhan Yesus. Jadi semacam begini Bapak Ibu, ketika dia percaya sama Yesus, sudah yakin bahwa dia adalah orang-orang yang ada di jajaran orang yang diselamatkan. Karena demikianlah dia memahami apa yang tertulis ini. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil
usahamu. Tanpa melihat ada satu keberadaan yang baru di dalamnya, dia sudah merasa yakin dia selamat. Tanpa mempersoalkan bagaimana percayanya kepada Tuhan Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, apakah sama percaya saudara terhadap apa yang dituliskan di dalam Alkitab? Seperti apa percaya orang-orang dahulu kepada Yesus? Pernahkah Anda mempersoalkan percaya sekarang ini dengan percaya yang dituliskan oleh Alkitab? Kalimatnya sama, Anda percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang dituliskan di Alkitab, mereka orang percaya juga sama Yesus. Tapi apakah sama bobot percayanya seperti yang ada di dalam Alkitab itu dengan percayanya kita sekarang? Itu yang harus dipersoalkan. Saudara paham apa yang saya katakan ini? Halo? Saudara tahu ketika orang-orang dahulu percaya sama Tuhan Yesus, seperti apa hidup mereka? Jelas, konsekuensinya jelas. Konsekuensinya jelas, mereka bisa kehilangan nyawa. Mereka seperti anjing yang dikejar-kejar. Dan mereka kehilangan warga negara. Itu standar biasa pada zaman dahulu ketika mereka percaya. Dan semua orang memusuhi mereka. Itu kalau orang percaya yang dituliskan di dalam Alkitab. Tapi bagaimana percaya kita sekarang? Nah, itu sebabnya ketika orang memahami ini, oh, saya sudah selamat, saya sudah terima Tuhan Yesus kan. Dan itu dulu yang saya lakukan juga ketika orang kita memberikan Injil, dia mengaku bahwa Yesus Tuhan. Oh, kita bangganya luar biasa. Oh, dia sudah diselamatkan. Padahal baru hanya, jadi gini loh. Seakan-akan kita seperti saudara kita. Ketika dia kayak sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tahu kalimat syahadat? Hah? Jadi mengucapkan apa namanya itu, pengakuan akan kepercayaannya, itu syahadat. Nah, ketika itu kita duplikasi ketika kita ucapkan begitu, kita udah selesai, selamat. Kita pikir itulah orang yang sudah kategori masuk iman, yang sudah diselamatkan. Itu yang pertama. Tanpa mempersoalkan bagaimana percaya kamu sama Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika orang membaca ayat ini, saudara tahu kesannya apa? Ini yang paling kental. Yang kedua ini adalah, jadi Kristen itu enak loh, kita itu kan diselamatkan bukan karena usaha kita, ini kan karena kasih karunia. Ya, jadi seakan-akan kekristenan itu gak ada perjuangan. Paham yang saya katakan ini? Halo? Halo? Jadi seakan-akan gak ada perjuangan, Pak. Untuk menjadi orang yang benar itu, kan bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu kalau kamu diselamatkan. Ini ayatnya. Bukankah demikian kata firman Tuhan? Itulah kesan yang tertangkap ketika orang membaca ini. Seakan-akan tidak ada perjuangan menjadi Kristen. Atau seakan-akan tidak ada usaha yang proporsional bagaimana menjadi Kristen yang benar itu. Dan ini tidak sinkron dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jalan menuju keselamatan itu adalah sempit. Dan banyak orang berusaha untuk masuk ke dalamnya. Tapi jalan itu susah. Dan berjuanglah dikatakan. Padahal ketika orang membaca ayat ini, seakan-akan jadi Kristen kita ini kan udah deh. Kita nggak diselamatkan kita kan diselamatkan oleh anugerah, kasih karunia.
menurunkan sebenarnya standar kekristenan yang benar itu. Mendegradasi. Sehingga tidak ada usaha yang proporsional berjuang bagaimana sebenarnya menjadi Kristen yang benar itu. Sehingga ada perubahan hidup sekalipun orang boleh berlama-lama menjadi Kristen. Karena dipengaruhi oleh apa yang dipahami terhadap ayat ini. Dan ini yang saya bilang, saya katakan semua rata-rata pendeta, jangan deh pendeta kalau nggak tahu ayat ini. Pasti tahu ayat ini. Halo Bapak Ibu, semua tahu ayat. Itu yang saya pikir dua hal tadi itu paling tidak ketika orang membaca ayat. Ini yang menjebak masuk ke dalam pikiran sebagai seorang Kristen. Tadi saya katakan ayat ini tidak salah, kalimat itu tidak salah, tapi bagaimana memahaminya secara benar. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang kita harus mau belajar. Agar kita ditemukan punya iman seperti yang dikehendaki oleh Allah. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Nah, jelas dikatakan begini. Yang pertama, saya ulangi ayat ini, saya baca. Ya maaf, saya karena ini sudah ngelotok bagi saya nggak baca pun mungkin titik kalimatnya saya paham betul. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun memegahkan diri. Itu ayat 8 ayat 9. Yang pertama jelas. Jadi kalau ada orang GSKI mengajarkan keselamatan itu seakan-akan jasa manusia, enggak. Jelas. Keselamatan itu final kasih karunia atau yang kita sebut anugerah. Itu absolut, mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Dan gak usah diperdebatkan. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu aman. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia, itu absolut, mutlak, gak usah didebat lagi, gak usah diganggu. Memang itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian Allah. Tapi belum titik, kan belum titik. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Sebelum saya menjelaskan iman tadi, bagaimana iman yang dikehendaki. Dan orang harus memahami juga apa itu keselamatan. Gitu loh. Keselamatan itu apa? Jangan selamat menurut yang orang pikir, yang manusia orang berpikir. Kita harus berpikir keselamatan yang dipikirkan oleh Allah. Ini juga jadi persoalan. Ini juga jadi persoalan. Jadi yang pertama tadi keselamatan itu adalah amin. Jadi jelas jangan dibilang nanti GSKI mengajarkan kok keselamatan itu jasa manusia. Bukan. Jadi banyak orang bilang kalau Pak Erastus itu mengajarkan keselamatan itu jasa manusia. Enggak. Saya nggak pernah dengar itu. Dan kalau dia katakan itu, Alkitab nggak bilang begitu. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Amin. Tapi yang jadi masalah, apa itu keselamatan? Perlu kita persoalkan. Haleluya. Haleluya. Nah, saya akan sedikit gambarkan supaya kita memahami begini. Saya ambil dulu ini.
Bapak Ibu, perjanjian baru itu ada berapa pasal? Ada berapa kitab? Ada yang bisa jawab? Perjanjian baru itu ada berapa kitab? Hah? 27. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. PL dan PB 66. Jadi begini. 27 kitab perjanjian baru. 27 kitab perjanjian baru. Kalau paling sederhananya hanya terdiri dari 2 tema dasar. 27 kitab, satu kitab bisa berapa pasal? Satu pasal bisa berapa ayat? Tapi 27 kitab itu lumayan banyak ini. Nah, berapa dari satu Alkitab ini? 27. Kan ini 66. 27 bagi 66 per berapa tuh? Itu kalau dibuat temanya hanya terdiri dari dua besar. Terdiri dari 2. Apa? Yang pertama. Ini, Bu. Yang pertama ini. Bagaimana kita ditebus? Ini tulisannya agak bagus. Oleh Allah. Ini yang pertama. Jadi 27 kitab, berapa pasal, berapa ayat, kalau boleh disederhanakan, semua menjelaskan ini. Bagaimana kita ditebus oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bagaimana kita hidup bagaimana hidup umat tebusan itu, bagaimana hidup umat tebusan itu. Udah itu aja. Semua penjelasan 27 kitab ini hanya menjelaskan itu. Bagaimana kita ditebus oleh Allah dan bagaimana hidup umat tebusan Allah itu. Panjang lebar itu semua ini menjelaskan ini. Halo Bapak Ibu. Itu secara paling sederhananya begitu. Nah, bagaimana kita ditebus oleh Allah? Ini yang disebut, ini kasih karu sama dengan kasih karu. Halo? Kasih karunia. Disebut anugerah. Apa itu kasih karunia? Oleh satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Oleh satu orang semua manusia terjual di bawah kuasa dosa. Semua orang terjual di bawah kuasa dosa. Dan upah dosa itu ialah maut. Jadi bagiannya memang maut. Semua orang. Orang berdosa itu gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nasibnya apa? Maut, kebinasaan. Seandainya orang berdosa itu memikirkan bagaimana diselamatkan, gak bisa. Karena kenapa? Dia orang berdosa. Allah punya tatanan.
Nggak bisa semua orang seandainya ada seorang yang mau memikirkan untuk dia selamat. Saya mau selamat gitu. Nggak bisa karena dia berdosa. Karena terjual di bawah kuasa seandainya. Jadi diperlukan orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan ini. Siapa? Orang yang tidak berdosa yang ditemukan di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan ini. Itulah Halo? Itulah Tuhan Yesus. Dosa manusia nggak bisa diganti dengan binatang, Pak. Itu kan hanya bayangan di perjanjian lama. Orang berdosa harus mempersembahkan korban agar dia bisa bertemu dengan Allah. Itu kan bayangan yang menunjukkan nanti ada seorang penyelamat yang taat sampai sempurna sehingga darahnya pun menjadi ganti tebusan bagi orang yang berdosa itu. Itulah kasih karunia. Kita nggak berpikir bagaimana diselamatkan, tapi Allah memikirkan supaya diselamatkan. Anaknya yang tunggal turun ke bumi menjadi salah satu seorang seperti kita menjadi manusia. Ini bukan soal darahnya, fisiknya Bapak Ibu, tapi bagaimana seorang manusia yang taat sempurna kepada Bapa di surga dan sangat tepat, 100% tepat memenuhi janji Allah. Dan dialah menjadi penebus bagi umat orang, semua orang yang berdosa. Inilah kasih karunia. Adakah usaha manusia? Halo? Ada usaha manusia? Enggak. Maka disebut oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil tapi pemberian oleh Allah. Halo Bapak Ibu, paham sampai di sini? Itu kasih karunia. Tapi tidak cukup di sini. Kan ini tebusan, yang ini, yang kedua ini. Apa tema dasarnya? Nah, bagaimana orang tebusan ini hidupnya? Bagaimana kita yang hidup? Bagaimana kita hidup sebagai umat tebusan? Artinya di sini orang berdosa ditebus, tapi setelah ditebus, bagaimana hidupnya kan ada proyeksi umat tebusan Allah itu. Itu yang yang sering kita dengarkan, kita dikembalikan kepada rancangannya semula. Amin Bapak Ibu. Kalau orang yang ditebus kembali kepada rancangan Allah yang semula. Jadi ini sama dengan kembali kepada rancangan semula. Oke? Atau ini sama dengan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, mengambil bagian. Wah. Mau yang lain? Ini sama dengan gereja kita teleos. Mau yang lain? Apa teleos? Teleos kita sempurna seperti Bapa di surga. Tepat. Mau yang lain? Ini sama dengan Filipi 2 ayat 5. Memiliki pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini. Mau yang lain? Banyak. Tak bercacat, tak bercelah. Mau yang lain? Bagaimana kita menjadi manusia Allah, the man of God.
tema dasar perjanjian baru ini. Nah, inilah kalau disimpulkan yang satu dan dua ini yang disebut apa? Keselamatan gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini. Yang satu dan dua ini adalah nggak boleh hanya satu, Pak. Ketika orang ditebus, hidupnya begini. Itulah keselamatan. Sampai sini paham? Halo Bapak Ibu? Halo? Berarti sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, sampai di sini paham? Inilah Paham Bapak Ibu? Mau lanjut? Nah, ini. Tapi kan belum titik. Ayat 8 tadi, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sekarang apa iman? Nah, itu loh Ibu. Nah, iman itu respon kita masing-masing terhadap keselamatan ini. Dan ini adalah wilayah kita masing-masing pribadi. Respon terhadap keselamatan ini. Yang dua hal ini, jangan hanya ini. Jangan hanya satu. Respon kita terhadap keselamatan ini. Dalam dua hal ini. Itulah iman. Itu sebabnya dikatakan sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Halo Bapak Ibu, paham? Paham? Paham yang saya katakan ini? Jadi tidak. Gini deh. Nanti kita lanjut. Ini kan gak bisa kehidupan iman disampaikan hanya dalam 45 menit. Jadi ada orang berkata begini, respon itu juga kasih karunia. Nah, ini menjadi pelik Bu. Kalau respon kita itu menjadi kasih karunia. Nah ini itu sebabnya iman itu menjadi tidak sederhana Pak. Itu menjadi kompleks sekali, menjadi rumit. Tapi hari ini saya tidak mempersoalkan itu. Tapi yang jelas respon kita terhadap keselamatan itulah iman. Respon yang benar kita meresponi. Itu sebabnya iman itu adalah tindakan. Bukan pengaminan akali, persetujuan secara nalar. Pengucapan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan dipahami kalau orang sudah mengucapkan itu sudah beriman. Kan begitu. Itu hanya awal. Persetujuan akali, pengaminan akali itu hanya awal. Ibarat ada langkah 100 baru langkah pertama. 99 lagi yang harus kita langkahkan. Nah, kekristenan banyak berhenti di sini. Ketika dia sudah percaya melakukan pengakuan atau kalimat yang sering saudara kita syahadat, itu sudah cukup. Orang berhenti di situ. Oh, saya menjadi umat pilihan Allah yang diselamatkan oleh Allah bukan hasil usahaku. Iya kan? Dengan bangga. Aku menjadi orang yang menjadi bagian yang ditentukan Allah, mewarisi kerajaan Allah. Tambah lagi ayat Yohanes 15, bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Dia yang memilih aku. Aku kan gak milih Dia menjadi Tuhanku, tapi Dia memilih aku, Dia percaya, akhirnya aku percaya. Nah, hal-hal begini yang mendegradasi iman Kristen itu sehingga tidak kelihatan kualitas Kristen itu sendiri dan tidak pernah masuk kepada keselamatan yang sempurna untuk masuk di dalam dua wilayah ini. Bapak Ibu paham yang saya katakan ini? Paham? Jadi ini respon kita.
respon kita terhadap keselamatan itulah iman. Itu sebabnya iman itu adalah tindakan. Iman itu adalah tindakan, bukan pengaminan akali atau persetujuan pikiran semata saja. Dan iman itulah yang membuat kita berubah. Iman itulah yang membuat kita akhirnya menjadi the man of God. Iman itulah yang membuat kita menjadi orang yang menghantarkan kita untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Iman itulah yang menghantarkan kita untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Yaitu respon kita terhadap keselamatan. Jadi ini kan gak meniadakan kebebasan kita sebagai manusia yang bisa berespon. Kebetulan masih kemarin saya bercakap-cakap dengan seorang, ya yang sangat kental dipengaruhi yang begini. Ya udahlah, kami ini kan gak dipilih. Ya kalau Bapak itu kan dipilih untuk melakukan yang begini, kami ini kan gak dipilih. Itu akibat pemahaman yang salah. Bapak ini kan dipilih untuk jadi begini. Saya nggak dipilih untuk jadi begitu. Saya hanya begini saja. Tentu masih banyak yang harus kita pelajari di sini. Seperti yang saya katakan tadi. Itu sebabnya saudaraku, kita nggak boleh berhenti belajar terus. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang berkata, respon itu pun kasih karunia. Ya, ini perlu dijelaskan. Perlu penjelasan yang rumit. Saya tidak memilih, saya bukan ada di wilayah yang respon itu adalah ya sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi potensi untuk melakukan respon ada dalam kita, itu wilayah kita. Adam tidak ditentukan untuk memilih Tuhan. Adam tidak ditentukan untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang jahat. Tuhan hanya bilang, jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Yang menentukan siapa? Apakah Tuhan? Sehingga Adam memakannya atau tidak? Halo Bapak Ibu, paham yang saya katakan ini? Apakah Tuhan menentukan Adam untuk memakan buah pohon pengetahuan yang jahat itu? Tidak. Yang menentukan Adam. Hanya dibilang kamu jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi nyatanya dia memilih untuk memakan. Saya tahu Bapak Ibu emang pada titik tertentu seseorang tidak bisa memilih. Karena memang ada kuasa yang sudah mengendalikan dia. Ada titik orang suatu saat mungkin tidak bisa lagi bertobat. Karena memang ada kuasa yang mencengkeram dia. Iya ada. Ya sebenarnya sederhananya. Orang kalau sudah tadinya hanya kecanduan, tadinya belum candu obat-obatan, akhirnya kecanduan, udah edit,
Saudara, cobalah. Saya banyak juga teman yang bergaul yang sama perokok. Kalau mereka jujur bilang, saya mau berhenti merokok. Tapi saya udah gak bisa. Itu banyak sekali orang ngomong gitu. Aduh, saya udah gak, sebenarnya saya mau berhenti. Tapi udah gak bisa. Karena kenapa, Pak? Karena sudah terlalu banyak candu. Terlalu banyak candu yang mengharuskan dia nyari itu. Kan itu satu proses. Demikian juga dengan kebenaran. Dan ini yang saya mau katakan kepada kita. Kalau kita mau memiliki iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau mendapatkan iman yang dikehendaki. Bagaimana kita merespon keselamatan terhadap dua tema dasar. Yang memang itulah isi 27 kitab perjanjian baru. Tadi saya katakan jelas bagaimana Allah menebus kita. Dan jelas bagaimana umat tebusan itu hidup jelas. Bahkan di dalam Efesus 2 ayat kalau Efesus 1 ayat 2 itu bagaimana menjelaskan bagaimana kita ditebus Allah. Tapi Efesus 4 dijelaskan. Hiduplah sesuai dengan panggilanmu. Kamu harus sepadan dengan panggilan itu dikatakan. Kamu harus hidup sebagai umat tebusan. Menjadi manusia baru. Dan semua itu oleh karena iman. Bagaimana iman itu? Respon kita terhadap keselamatan ini. Artinya kita mau manut terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Amin Bapak Ibu. Amin. Tahu manut? Bukan manuk. Manuk apa ya? Manut itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa ya? Nurut. Bahasa Jawa ya? Manut bahasa Indonesia enggak sih? Manuk itu ayam. Nah itu. Burung. Manut. Yang intinya respon kita mau manut. Manut bukan titik. Manut itu proses perjalanan kita mau ngikut. Untuk ambil bagian di dalam keselamatan ini. Daging memang lemah. Nah itu yang dikatakan oleh Alkitab Bapak Ibu. Daging memang lemah. Tapi roh penurut. Tapi Alkitab memberikan jalan bagi kita. Bagaimana supaya roh itu bangkit berkuasa bagi kita. Yaitu terkembali kepada respon kita. Respon itu kan ada di wilayah kita. Itu otonomi kita. Itu enggak boleh hanya di kata-kata. Kalau semua hanya di kata-kata, ya. Hai bintang yang satu pindah dulu ke sana. Cukup berkata-kata, pindahkan sana. Iya kan? Tapi bagaimana? Itu sebabnya iman itu adalah tindakan. Saudara, saya mau katakan, kita harus cara pemahaman lama tentang bagaimana kita memandang Kristen itu harus berubah. Dan kalau mau jujur, baru belakangan ini saya mengerti, bisa menjelaskan apa itu iman. Bagaimana iman.
Jadi kalau dulu pemahaman imannya salah, secara salah, ya tentu menyelenggarakan hidupnya juga jelas salah. Tidak tepat. Memahami iman secara benar, apakah langsung menyelenggarakan hidupnya dengan benar? Nah itu butuh perjuangan. Itu butuh tahapan. Dan itu puji Tuhan. Kita ada di wilayah yang mau mendengarkan, yang mau setia mendengarkan firman Tuhan. Agar kita boleh memahami iman secara benar. Haleluya. 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 Nah sekarang bagaimana? Jadi imanlah yang membuat kita kembali kepada rancangan semula. Tindakan imanlah membuat kita menjadi the man of God. Nah, bagaimana supaya kita memiliki iman yang begini, yang bisa membawa kita? Saudara, Roma 1 ayat 16 ayat 17 bisa ditampilkan. Injil itu adalah kekuatan Allah, the power of God. Sebab aku yakin Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu berkuasa menyelamatkan, dikatakan. Bisa ditampilin? Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Paulus. Karena Injil adalah kekuatan Allah, the power of God, yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Jadi saya memberikan judul kehidupan dalam iman tadi. Yang bertolak, yang berangkat awal dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi iman itu sesuatu yang dinamis. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Dengar baik Bapak Ibu. Gak mungkin iman yang dikehendaki oleh Allah tanpa Anda setia mendengarkan firman Allah. Injil ini adalah the power of God. Tapi tanpa Anda memberikan telinganya dengan setia mendengarkan firman Allah secara terus-menerus, tidak mungkin kita didapati menjadi iman yang dikehendaki oleh Allah. Disinilah letak persoalan kekristenan. Kita menyukai mana? Perhatian kita, telinga kita lebih banyak kemana? Itu sebabnya begini Bapak Ibu. Sebenarnya ketika orang beriman, dia sedang membuat satu kesepakatan dengan Tuhan Yesus. Ada satu ikatan perjanjian. Agar dia boleh menjadi sekutunya Tuhan. Jadi doa harus dipandang seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Jangan seperti doa yang diajarkan oleh kekristenan banyak sekarang. Apa? Doa Yabes. Yesus telah menyempurnakan segala doa. Format kehidupan yang adalah doa Bapa kami. Yang utamanya adalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Hidup kita, doa kita harus dilandasi bagaimana kita bersekutu. Menjadikan agar kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak kita yang kita bawa kepada Tuhan. Tapi doa merupakan ikatan persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kehendaknya terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam keluarga saya, terjadi di negara saya. Jangan doa seperti yang diajarkan oleh banyak orang. Dan itu gak usah perlu didoakan. Tuhan tahu apa yang perlu kata Tuhan Yesus. Tapi gereja salah melegalkan doa, memberikan daftar permintaan kepada Tuhan. Bukankah itu yang saya lakukan dan sebagian saudara termasuk kita ada bikin daftar. Tulis doa dan kita bawa kepada Tuhan. Rame-rame tulis mana kertas doa, iya kan? Dulu itu kita lakukan ya Pak ya. Semua ada lembaran doa, ada format doa. Tulis di situ apa doa kamu. Dan semua itu dikumpulkan, bawa sini dalam nama Yesus. Kita tumpang tangan atas kertas-kertas itu. Itu agamawi Bapak Ibu, bukan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami itulah format hidup kita. Dan itulah yang dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat 16. Setelah aku mendengarkan imanmu, aku tak berhenti berdoa, dikatakan. Meminta kepada Bapa di sorga supaya Dia memberikan hikmat kepadamu agar kamu mengenal Dia dengan benar, dikatakan, agar mengerti pengharapan yang tergantung dalam panggilannya. Aku tak berhenti sujud. Semua yang dilakukan oleh Paulus bukan soal hanya kata-kata, tapi diwujudkan dalam kehidupannya. Bagaimana supaya orang mengenal Allah, mengenal Yesus dengan benar. Agar mereka hidup di dalam kehendak dan rencananya. Itulah doa Paulus. Letak persoalannya di situ Bapak Ibu. Kita terjebak dengan agama ini. Bagaimana membawa semua masalah hidup kita kepada Tuhan, itu yang kita pandang doa. Tapi doa adalah bagaimana kita membuat satu ikatan kepada Tuhan. Kesepakatan bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Agar kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Bukan berarti kita gak bekerja Pak, iya kan? Bukan berarti kita gak punya aktivitas. Tapi bagaimana hati kita yang senantiasa melekat kepada Dia, apapun yang kita kerjakan. Bagaimana seperti Paulus, semua yang dilakukannya itu menjadi berdampak, membawa perubahan bagi banyak orang, agar semua orang mengenal Allah dengan benar, mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya ke setiap kita. Saudara boleh cermati sendiri. Bagaimana gereja yang sudah bablas, yang sudah masuk kepada wilayah agamani, dalam memandang Tuhan itu. Kita harus membangkitkan satu gairah baru. Bagaimana hidup kita supaya ditemukan mempunyai iman yang benar, iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan ini bukan hanya tidak memerlukan bukan nggak bisa setengah-setengah perjuangan. Ini segenap hidup, ini perjuangan segenap hidup kita. Agar sungguh-sungguh kita
memiliki iman yang dikehendaki Allah. Iman yang bisa mengubahkan natur keberdosaan kita menjadi natur seperti yang dikehendaki Allah. Kita mengambil dalam kekudusan Allah. Tapi jelas kita harus memahami. Saudara, janganlah berpikir gimana sih Bapak Pendeta nih. Gak tahu hidupnya susah. Udahlah memang hidup susah, banyak masalah. Enggak. Saya mau bilang siapa sih yang gak susah hidupnya Bapak Ibu? Orang kaya yang banyak duit. Susah juga, jangan berpikir gak susah. Hidupnya yang banyak duit. Aduh, duit saya mau kemana nih? Nanti hilang begini nih, gak bisa. Susah, pokoknya soal susah kita lewati, suka kita lewati. Yang penting bagaimana kita didapatkan oleh Tuhan. Mempunyai iman yang dikehendaki Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau ini nyambung, kita mempersekutukan diri terhadap Tuhan Yesus. Tentu ada langkah-langkah yang progres dalam segala hal. Tuhan akan bawa kita. Kita tidak disuruh jadi semua harus kumpul di gereja ini, enggak. Ya akal kita juga, ya kita punya aktivitas kita lakukan dengan baik dalam segala hal. Jadi beri yang terbaik dalam pekerjaan apapun, beri yang terbaik. Jangan malas, orang harus rajin. Jangan jorok, orang harus bersih. Harus terlatih. Jangan banyak intrik, harus jujur. Amin Bapak Ibu. Amin. Paham gak ya saya sampaikan ya? Kita naikkan dulu pujian ini. Nah, ini tadi saya kasih lagu jadi belum nyanyi ya. D ya. Roh Kudus benaran supaya ku katakan kembali. Oh kebenaran ketika ngerti ya supaya ku paham kebenaran-Mu. Firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk suara-Mu. Ku perlu firman. Saudara, ini ajaib. Kalau kita mau membiasakan diri di keseharian, Anda boleh pilih waktu-waktu yang khusus. Duduk di kaki Tuhan.
bukan supaya kamu didengarkan oleh Tuhan. Dia sudah tahu kok, dia sudah tahu. Dia sudah tahu semua permasalahan hidup kan. Dia nggak ada yang tidak dia tahu. Tapi kalau ada spirit yang begini, bukan di tempat ini saja, tapi ini kita kembangkan. Ada waktu-waktu yang kau pilih, yang bisa kau sesuaikan. Saudara, saya mau katakan, zaman ini zaman yang membuat potensi yang sangat besar untuk orang tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Karena akan disibukkan dengan berbagai banyak hal. Bereaksilah, beresponlah kita dengan baik. Kasih waktu. Pilih waktu. Buat kesepakatan. Agar kita mau mengikat perjanjian selalu bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana mendengarkan Dia. Injil itu adalah kekuatan Allah. Aku yakin dengan kokoh, sangat kokoh kata Paulus, bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan manusia. Pertama-tama orang Yahudi, selanjutnya orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kita tidak akan bisa mengalami iman yang dikehendaki Tuhan, yang mengubah hidup kita tanpa punya hati yang mau selalu mendengar. Roma 10 ayat 17 tadi. Iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Selamat untuk memulai agar kita didapatkan mempunyai iman yang dikehendaki Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Roh kebenaran, berikan artian katakan kembali, Roh Kudus. Kudus, Roh kebenaran, pengertian supaya pahami kebenaran-Mu, ku tetap hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mendengar suara-Mu, ku perlu firman-Mu, sekarang firman-Mu, firman-Mu ya Tuhan, menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu, ku
perlu firman-Mu sekarang. Amin saudara. Selalu perlu firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri ada sedikit yang saya mau sampaikan buat setiap kita saudara. Memang mulai minggu ini kita ibadah 2 kali kembali. Di minggu depan juga 2 kali kembali. Ya, dari WHO juga menyatakan kepada banyak negara kalau bisa tidak ada lockdown. Sebenarnya sudah mulai masuk new normal. Jadi jangan kita takut dengan pandemi COVID, tetapi tetap kita waspada. Amin saudara. Amin. Jadi kalau saya dengar ada 1-2 jemaat yang kena COVID, ya memang mereka dites swab, bukan tes apa namanya rapid tapi tes swab. Kita juga tidak tahu, mungkin saya juga nggak pernah swab tes, sekali swab kan 1 juta saudara, 5 orang satu keluarga 5-6 juta, kan tidak mungkin kita swab tes semuanya. Makanya kita waspada saja, amin. Semua bisa kena, Cristiano Ronaldo aja kena saudara. Badannya kan sama saya gak beda jauh begitu. Dia keker begitu, maksudnya. Dia saja kena, dia isolasi. Nah tentu ada jemaat yang kena, mereka juga dengan tanggung jawab mereka mengisolasi diri, amin. Jadi tidak perlu jadi kayak aib, jadi kayak gimana dipergunjingkan, tak perlu, amin. Kita tetap waspada, di tempat ini kita waspada selalu. Ruangan ini tadi selesai ibadah pertama kita semprot lagi saudara. Exhaustnya jalan terus. Itu pegangan tangga. Begitu saudara tadi sebelum naik itu sudah dilap dulu. Sudah naik kan sudah pegangin semua. Itu langsung dilap lagi. Sudah turun sudah dilap lagi. Jadi boleh pegang lagi enggak apa-apa. Nanti habis sudah turun lagi selesai. Dilap lagi. Amin. Jadi kita memang lakukan semua dengan sebaik-baiknya. Tapi yang paling penting tetap jaga jarak. Amin. Jaga jarak, nanti pulang habis ibadah duduk dulu pelan-pelan aja saudara. Ya makan siang masih lama, 1:30 juga masih kuat lah ya. Juga gak perlu buru-buru seperti kayak kebelet gimana gitu loh. Nggak usah, amin. Tetap jaga jarak. Nah minggu depan kita akan upayakan juga nanti perhatikan maskernya. Kalau bisa kita pakai masker yang cukup agak bagus. Jangan pakai apa masker apa namanya itu? Scuba itu, scubalon. Scuba atau apa ya, pakai masker yang standar. Nanti mungkin gereja juga akan nyiapkan yang agak lebih standar lah. Amin, bukan yang kain tapi yang standar. Sudah setuju, amin. Jadi tidak perlu takut. Tetap jalankan tapi kita tetap waspada. Kan gak mungkin kita selama COVID setahun diam di rumah terus. Enggak, tapi tetap kita waspada. Ini juga bangkunya kita sudah kasih garis-garis, tidak mungkin geser-geser. Jadi jaraknya sudah diperhitungkan. Yang penting kita sama-sama patuh. Sudah setuju, amin. Ya firman-Mu, firman-Mu, ya Tuhan menuntunku sempurna. Terang bagi jalanku, kubuka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang, ku perlu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Ku perlu firman-Mu sekarang. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Besata Simamata. Tuhan, pakai terus hamba-Mu, Kau yang tahu isi hatinya. Kau yang terus menuntun seluruh kehidupannya. Memberkati seluruh kehidupannya, rumah tangganya, semuanya. Biar damai sejahtera berlimpah, pemeliharaan-Mu sempurna atas seluruh kehidupan hamba-Mu. Dan jadilah seperti yang Kau kehendaki atas hidupnya dan seluruh rumah tangganya. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat persekutuan yang indah yang boleh kami nikmati bersama-sama. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu.
Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Apapun dan bagaimanapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan Kau melawat setiap mereka semuanya. Biarlah kami belajar mengerti bahwa kekuatan kami yang sesungguhnya ada dalam manusia batiniah kami. Sehingga kami bukan hanya memberikan perhatian buat lahiriah kami, tapi yang jauh lebih penting adalah manusia batiniah kami. Lewat persekutuan intim kami dengan-Mu, dan kami boleh dicerahi, diterangi untuk mengerti kebenaran yang murni yang akan memerdekakan hidup setiap kami semuanya. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, sekalipun lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Kami juga memberkati negara kami Indonesia, para pemimpin yang Tuhan telah percayakan di tengah pergolakan yang ada. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan, hikmat-Mu berlimpah atas mereka. Bapa, kami berdoa biar lewat kegoncangan yang ada, kebenaran-Mu akan menutupi negeri ini seperti air yang menutupi lautan. Saatnya kami mengerti bangsa ini akan dinaikkan derajatnya ketika kebenaran-Mu ditegakkan atas negeri ini. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Kami menyerahkan negeri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, tangan perlindungan-Mu. Bersama-sama dengan semua komponen anak bangsa, kami boleh bersama-sama bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Kami juga menyerahkan sebentar persembahan yang akan kami serahkan dalam rumah perbendaharaan-Mu. Biar semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati baik sidang jemaat-Mu yang hadir tempat ini maupun yang belum bisa hadir, yang mengikuti secara live streaming di rumah. Tuhan juga memberkati. Dan sebentar kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Mari saudara arahkan hatimu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Engkaulah imamat yang rajani itu, Engkaulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, karena Engkau telah dibeli, dibayar lunas dengan segenap kasih dan pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Ulanglah dan terimalah berkat dan sejahtera anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan, pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang Dia berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu, kami memuji kebesaran-Mu.